Kiai Haji Muhammad Maki Nasir SAG MPD adalah seorang ulama yang dikenal sebagai tokoh NU yang berpegang teguh pada isyarah Syekhona Khalil, berkhidmah, menjadi contoh dari tekad yang kuat untuk patuh dan ikhlas menyebarkan ajaran agama Islam, serta mengayomi organisasi dan masyarakat di wilayah Jawa Timur, khususnya Madura dan Bangkalan. Dalam pengabdiannya pada NU, beliau telah berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk organisasi Islam terbesar di Indonesia itu khususnya dan masyarakat pada umumnya. Lahir di Bangkalan pada tahun 1974, Kiai Haji Muhammad Maki Nasir dibesarkan dalam keluarga yang sangat religius. Ia dipengaruhi oleh norma dan etika Islam yang kuat yang ditanamkan di keluarga besarnya. Maklum saja, beliau adalah salah satu cicit dari ulama besar yang menjadi inisiator lahirnya organisasi Nahdlatul Ulama Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Gigih dalam menempuh pendidikan, beliau mengawali pendidikan agamanya di Pondok Pesantren Manbaul Khisan, Sidayu, Gresik. Di sana ia belajar dasar-dasar ajaran Islam. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Al-Khazini, Buduran, Sidoarjo. Kiai Haji Muhammad Maki Nasir kemudian melanjutkan pendidikan S1 dan S2 di Institut Agama Islam Al-Khazini, Sidoarjo. Melalui tekad dan kerja kerasnya dalam menuntut ilmu, beliau lulus dan memperoleh gelar sarjana hingga magister. Setelah menyelesaikan masa pendidikannya, ia kembali ke kampung halamannya, yakni Bangkalan, untuk mengabdikan diri kepada masyarakat dan meneguhkan jati dirinya. Memulai pengabdiannya sebagai pengasuh Pondok Pesantren Falahun Nasiri Senenan Bangkalan, beliau menjadi pemimpin ulama karismatik yang banyak dihormati oleh masyarakat. Kiai Haji Maki Nasir juga menerima undangan sebagai dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Syekhona Muhammad Khalil dengan membawa pengalaman dan keterampilannya sebagai seorang ulama ke perguruan tinggi. Melihat kontribusinya yang besar, pada tahun 2012 ia diangkat sebagai Wakil Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Bangkalan. Selama 5 tahun berturut-turut, ia melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan serta kesabaran. Hingga pada tahun 2017, beliau terpilih sebagai Ketua PJNU Bangkalan dan menjabat selama 5 tahun. Lagi-lagi, karena kegigihannya dalam membawa kemajuan organisasi NU di tingkat kabupaten, kembali terpilih menjadi Ketua PJNU Bangkalan periode 2022 hingga saat ini. Dalam kurun waktu tersebut, beliau melakukan banyak hal untuk meningkatkan citra organisasi dan pengaruhnya dalam masyarakat, khususnya di Kabupaten Bangkalan. Selain itu, Kiai Haji Muhammad Maki Nasir menjadi Ketua NU Korda Madura, sebuah organisasi yang memberdayakan umat Islam di seluruh Madura. Ia memimpin organisasi ini dengan bijak dan berhasil membuatnya menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di wilayah Madura. Sebagai seorang ulama, Kiai Haji Muhammad Maki Nasir juga terlibat dalam konsolidasi organisasi muslim lainnya, seperti menjadi Ketua MUI Bangkalan dan Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Bangkalan. Hal ini sebagai tempat menjalin silaturahim dengan umat Islam di wilayah sekitarnya. Melalui organisasi-organisasi ini, beliau memberikan sumbangan dalam menjamin kebersamaan dan kehormatan umat Islam di kalangan masyarakat. Tak hanya itu, sebagai Sekretaris Basra, Badan Silaturahim Ulama Madura, Korda Bangkalan, Kiai Haji Muhammad Maki Nasir berkontribusi dalam menjalin keharmonisan antar ulama di Madura. Basra Bangkalan telah memainkan peran penting dalam menjaga tujuan bersama dan merencanakan kegiatan, khususnya organisasi ulama di Madura, yang selalu diambil dari konsep berpikir konteks global dengan bertindak mencerminkan kearifan lokal. Kiai Haji Muhammad Maki Nasir dikenal sebagai ulama yang berpengaruh dan penuh pengabdian serta patuh pada organisasi yang dipimpinnya. Melalui dakwah-dakwahnya,
Beliau senantiasa berusaha menjaga persatuan umat Islam dan menjaga nilai-nilai persatuan bangsa berdasarkan asas Pancasila serta mengambil tindakan nyata untuk melakukannya. Kesetiaannya kepada organisasi dan pengabdiannya untuk masyarakat menjadi contoh penting bagi pembangunan organisasi NU khususnya di Jawa Timur, Madura, dan Bangkalan, serta pembangunan menuju Indonesia masa keemasan. Suri tauladan dalam berorganisasi, sedikit menafsirkan beberapa petikan dari novelnya Para Priai Umar Khayyam, bahwa kepemimpinan itu seharusnya membawa arti selalu berusaha mencari keadilan, serta mendabur kata-kata baik dan bermoral. Kepemimpinan yang dibawa oleh Kiai Haji Muhammad Maki Nasir merupakan hasil dari keterampilannya dalam memimpin, memberikan inspirasi kepada orang lain, mengoptimalkan potensi-potensi sumber daya manusia yang tersedia dalam tubuh NU dan masyarakat, serta membangun sinergi antara masyarakat dan organisasi, juga organisasi dan pemerintah. Semua itu telah membawa dampak yang besar dalam masyarakat setempat dan juga seluruh bangsa. Bangkalan dan Madura bangga memiliki sosok seperti Kiai Haji Muhammad Maki Nasir, SAG, MPD. Saya maju ke kandidat Ketua PWNU dalam Konperwil PWNU Jawa Timur 2024 ini. Ya tentu yang pertama adalah niat berkhidmah. Niat berkhidmah sebagai kader Nahdlatul Ulama. Maka saya harus tetap semangat untuk berkhidmah di manapun berada. Dan atas restu dan dorongan dari berbagai kalangan, maka saya bertekad bismillah untuk maju dalam kontestasi Konperwil Konferensi Wilayah PWNU Jawa Timur 2024 ini. Sedangkan terkait dengan hal teknis dan lain sebagainya, ya alhamdulillah pengabdian saya yang selama 10 tahun lebih di PCNU dan juga bersama dengan teman-teman PCNU Jawa Timur di berbagai kegiatan. Nah ini saya melangkah ke PWNU ini dalam rangka berkhidmat dan juga mensukseskan dan menyemarakkan Konperwil PWNU Jawa Timur. Dengan suatu tekad bahwa apa yang saya ketahui, apa yang saya alami di dalam berkhidmah di Nahdlatul Ulama ini, saya berusaha dan teman-teman di Bangkalan juga berusaha untuk melangkah lebih baik lagi di dalam memahami apa itu Nahdlatul Ulama. Dari berbagai kajian dan penelitian kami, Nahdlatul Ulama di abad kedua ini tantangan yang kita hadapi ini tentu lebih berat. Namun itu semua akan terasa ringan jika niatan kita itu betul-betul ditata, bahwa kita sebagai pengurus Nahdlatul Ulama
kader Nahdlatul Ulama itu dalam rangka, orang Madura bilang itu alaksana kipakonan, melaksanakan perintah. Siapa yang merintah? Ya ulama, khususnya para pendiri Nahdlatul Ulama. Kita tahu bahwa Nahdlatul Ulama di abad kedua ini butuh sebuah langkah-langkah yang up to date, aktual, dan kekinian, tapi tidak menghilangkan atau membuang konsep dasar, tidak meninggalkan fondasi yang telah dibangun di Nahdlatul Ulama. Bahwa membangun persatuan dan kesatuan di dalam menjalankan sebuah roda organisasi ini butuh pemahaman terhadap konsep dasar. Bahwa apalagi sekarang ini Nahdlatul Ulama banyak potensi-potensi sumber daya manusia yang begitu hebat, mencari orang NU yang punya titel S3, profesor, banyak sekali. Nah, potensi-potensi yang ada ini bagaimana caranya agar supaya merajut sebuah langkah besar dengan berbagai potensi yang dimiliki untuk sebuah tujuan utama, yakni tujuan Nahdlatul Ulama, baik di dalam berbangsa dan beragama. Nah, inilah yang menjadi dasar saya maju ke kandidat konperwil pemilihan ketua di PWNU Jawa Timur ini. Ya naudzubillah, saya tidak dalam rangka mencari panggung atau apa, enggak. Tetap kami berkhidmat bahwa NU ini Jamiatul Ulama, bukan Jamiatul Umaro. NU ini adalah sebuah organisasi yang punya kekhasan tersendiri. Tetap berpedoman kepada aturan-aturan organisasi, peraturan perkumpulan. Maka di dalam pemilihan ketua PWNU Jawa Timur ini kan jelas dari dalam perkumpulan, dalam peraturan perkumpulan itu bahwa calon yang bisa mencalonkan untuk menjadi ketua Tanfidiyah PWNU itu selain pernah atau berpengalaman di kepengurusan PWNU juga cabang. Inilah yang saya lihat bahwa saya sebagai ketua cabang NU Kabupaten Bangkalan punya kesempatan hal ini dengan tetap menjaga marwah syuriah agar supaya tradisi-tradisi di Nahdlatul Ulama ini tidak dihilangkan seperti itu. Maka saya
akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengabdikan pengetahuan saya, pengalaman saya di dalam berorganisasi, khususnya di dalam memahami konsep dasar di NU itu, bahwa merajut ukhuwah sekarang sebagai tema Konperwil ini bukan lantas menghilangkan bagian-bagian di Nahdlatul Ulama, tapi bagaimana merangkul seluruh bagan-bagan atau orang-orang di Nahdlatul Ulama. Seperti itu. Jadi seperti apa yang dikonsep oleh Syekhona Khalil, bahwa untuk menyatukan berbagai perbedaan yang ada itu bukan cara menyeragamkan, tapi bagaimana memaksimalkan peran dari berbagai potensi-potensi Nahdlatul Ulama ini agar melangkah bersatu berkarakter. Inilah tekad saya, kenapa saya ini maju ke kandidat konferensi wilayah PWNU Jawa Timur 2024. Tentu dengan dengan tetap minta doa dari berbagai guru-guru, dari ulama-ulama seperti itu. Jika ditakdirkan saya memimpin PWNU Jawa Timur, Ketua Pidiyah PWNU Jawa Timur, maka ada beberapa langkah-langkah prioritas yang kami upayakan. Yang pertama adalah membangun landasan berpikir, khususnya bagi pengurus Nahdlatul Ulama se-Jawa Timur tentunya. Karena orang melangkah ini kan dimulai dari pikiran. Jika pikiran tidak terbangun dengan bagus, maka langkah-langkah ini ya tidak akan bagus. Saya terinspirasi dengan isyarah Syekhona Khalil. Ayat yang disertakan terhadap isyarah tongkat itu adalah ayat tentang pengkaderan, membangun landasan berpikir. Jadi ayat wa matil kabiyaminika ya Musa qala ya asai atawakkau 'alaiha wa usbi 'ala ghanami wa liya biha marid ukhra. Qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a. Qala khudhha wa la takhaf sanu'iduha sirataha al-ula. Ini adalah ayat makna tersirat dari membangun landasan berpikir. Bagaimana Allah Ta'ala mengkader Nabiullah Musa sebelum beraksi menjalankan perintah untuk dakwah. Nah, maka penting sekali mengembangkan pendidikan-pendidikan, baik itu lewat pengkaderan, Lailatul Ijtimah, atau membangun landasan berpikir yang lain.
agar supaya langkah pengurus Nahdlatul Ulama di dalam mendampingi umat memenangi masa kini itu betul-betul tepat, terarah dan tuntas. Sebagaimana para pendiri Nahdlatul Ulama memahami konsep ini sehingga bikin langkah-langkah yang strategis, yang bagus, menghasilkan sebuah gerakan-gerakan yang hebat di berbagai tantangan-tantangan yang ada. Namun juga yang harus ditekankan di sini adalah membangun landasan berpikir ini kan harus tetap memperhatikan tradisi Nahdlatul Ulama, tradisi kepesantrenan, yang mana di situ sam'an wa ta'atan. Istilah sami'na wa ta'na ini betul-betul muncul dari jiwanya, bukan dari logikanya. Karena Nahdlatul Ulama ini diperhitungkan dan disegani oleh dunia luar ini kan karena kuatnya kultur, hubungan emosional keguruan, hubungan kedekatan atau satu sanad keilmuan, sehingga menciptakan sebuah persatuan dan kesatuan yang hebat ini. Nah, ini harus kita pupuk. Maka saya akan bertekad untuk membangun soliditas dengan komunikasi yang bagus, jadi merajut ukhuwah ini tentu harus dengan teori-teori komunikasi yang bagus, dengan kata-kata yang efektif agar ada tanggapan yang efektif, sehingga terjalin komunikasi untuk membangun jembatan dari berbagai potensi yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama. Saya yakin bahwa setiap kabupaten, setiap cabang di Jawa Timur ini punya potensi yang beda-beda. Nah, ini bagaimana caranya agar supaya potensi itu berkembang dengan menerjemahkan dan menafsirkan program dari PBNU, karena NU ini satu kesatuan, mulai dari PB sampai ke ranting ini satu kesatuan. Maka ketika PBNU bikin langkah-langkah di dalam mendampingi umat memenangi masa kini, maka PWNU harus mampu menerjemahkan dan mengkomunikasikan kepada cabang-cabang berbasis lokal. Nah, ini butuh butuh suasana tradisi kepesantrenan agar supaya cabang yang ada di Jawa Timur ini betul-betul leluasa dan mampu meningkatkan potensi yang ada. Karena ke depan ini kan PWNU dituntut untuk mampu mengkomunikasikan ke cabang-cabang. Maka
langkah saya ke depan bagaimana kerikil-kerikil kecil apapun yang menghambat untuk membangun satu kesatuan ini, saya akan berusaha untuk merajut ukhuwah, merajut kebersamaan, agar supaya potensi-potensi yang ada di cabang itu betul-betul bisa berkontribusi terhadap NU, ya tentu terhadap bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah, itulah di antara program tugas kami. Yang paling kami proteskan itu adalah bagaimana tradisi kejawa timuran lah, yang luas, merajut kebersamaan dengan senang hati, seperti itu. Nah, saya memahami bahwa pimpinan itu harus seperti dirijen. Mengatur ritme, potensi-potensi. Ibaratkan orkestra itu, dirijen itu tidak harus ngerti atau ahli di dalam memainkan alat musik, tapi bagaimana memposisikan pemain alat musik itu ketika bersamaan dengan pemain yang lain itu menjadi sebuah irama yang indah, dengan potensi yang dimiliki oleh pemain alat musik tersebut. Ya, itu ya usaha saya untuk merajut, persatukan seluruh komponen-komponen yang ada di Nahdlatul Ulama di Jawa Timur. Jadi langkah-langkah prioritas tadi dalam mewujudkan NU Jawa Timur yang berkarakter bersatu, sejahtera, dan berkontribusi nyata bagi kemajuan umat dan bangsa ini dengan berbagai langkah-langkah tadi, pembangunan berpikir, meningkatkan pengkaderan, terus merajut komunikasi, berbagai pengurus dan sebagainya. Ini adalah langkah saya untuk berkhidmah dengan meneguhkan isyarat. Karena saya melihatnya begini, ketika kita masuk kepada abad kedua, maka secara alami setiap 100 tahun ini kan butuh yang namanya tajdidul harokah. Bukan harokah jadid, bukan harokah al-jadidah, tapi tajdidul harokah. Nah, tajdidul harokah ini kan bagaimana harokah atau pergerakan-pergerakan di abad pertama kemarin itu ditransformasikan ke abad kedua ini. Analoginya seperti kalau kita ingin meningkatkan sebuah gedung, menambah lebih besar lagi. Ini kan bangunan harus bertumpu kepada fondasi.
bangunan sehebat apapun, kalau tidak bertumpu kepada pondasi, ini akan cepat roboh, rentan, kuat. Nah, maka kami berusaha untuk, kenapa kami memakai slogan meneguhkan isyarah di sini? Jelas seperti apa yang diceritakan oleh Kiai Syamsul Arifin sebagai pelaku sejarah berdirinya NU. Syekhona Khalil dengan mengkader para santri-santrinya setelah punya potensi, terasah potensinya, maka di situ beliau mengarahkan dengan berbagai isyarah yang merupakan konsep pergerakan Nahdlatul Ulama. Karena sekarang kita masuk kepada era global, era di mana tidak ada sekat, tidak ada batas, nggak ada batas negara, batas dan sebagainya. Semuanya kelihatan, semuanya kedengaran. Ini kalau tidak meneguhkan yang namanya konsep dasar atau fondasi dari Nahdlatul Ulama, ini akan membuat langkah-langkah yang keluar dari rangka fondasi. NU dengan organisasi yang lain, kalau secara struktur kepengurusan atau apa dan sebagainya itu sama. Namun uniknya di Nahdlatul Ulama ini, sehingga NU hingga sekarang di abad kedua ini menjadi terbesar ini dan sebagainya. Ini kan karena menjaga, merawat metodologi, kultur, tatanan sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang ditata oleh para wali-wali Allah yang dulu. Sehingga ini menjadi kekuatan besar di dalam menjawab tantangan zaman. Nah, inilah yang perlu kita teguhkan kembali. Bagaimana Syekhona Khalil memberikan sebuah konsep persatuan dan kesatuan, bukan seragamkan, tapi satukan. Beda antara satukan dengan seragamkan. Untuk menyatukan perbedaan yang ada itu, cari titik temunya, untuk disepakatilah istilahnya persamaan universal, agar supaya bisa dijadikan at-tawakkul 'alaiha, pegangan agar tegak berdiri kokoh, sehingga nggak ada ego sektoral di situ. Bagaimana ego sektoral ini dihindari agar supaya langkah bersatu menjadi satu kesatuan ini bisa tercapai. Kalau masih ada ego sektoral, ini penghambat, nggak bisa tawakkul 'alaiha. Begitupun tujuan dari organisasi ini adalah menjaga nilai-nilai agama dan bangsa. Jadi isyarah Syekhona Khalil terkait dengan ayat tongkat berubah jadi ular itu bukan tongkat yang berubah jadi sinar atau tongkat yang mampu membelah lautan. Itu agar supaya kita ini menjaga sanad keilmuan, agar menjaga nilai-nilai yang diwariskan oleh para guru-guru kita, leluhur kita, baik nilai agama maupun nilai bangsa.
Karena ulama-ulama kita terdahulu itu mampu menyatukan agama dan bangsa. Karena pencipta agama dan bangsanya satu, Allah Ta'ala. Gak mungkin agama berbenturan dengan bangsa. Nah, sehingga hal ini menjadi akulturasi budaya yang begitu hebat. Nah, ini yang kita lanjutkan sekarang. Di tengah arusnya budaya luar masuk ke daerah kita, negara kita. Nah, ini kalau tidak ingat terhadap atau meneguhkan jiwa kita bahwa Nahdlatul Ulama itu dikonsep agar supaya menjaga nilai ini dengan isyarah beliau bahwa tongkat Nabi Musa beliau jadi ular ini kan yang menciptakan ular Allah Ta'ala, bukan Nabi Musa. Allah Ta'ala Al-Khaliq, Maha Mencipta, Maha Pencipta, jadi ularnya asli. Di sini menunjukkan bahwa ajaran-ajaran atau nilai-nilai yang diajarkan oleh guru-guru kita yang sangat keilmuannya nyambung itu betul-betul asli. Untuk apa? Untuk menghadapi langkah-langkah yang memperdaya pikiran, mempengaruhi pikiran, seperti penyihir Fir'aun yang ketika melempar tampar mempengaruhi pikiran orang agar kelihatan dan terasa seperti ular. Istilahnya sekarang hipnotis. Nah, ini yang harus kita teguhkan. NU ke depan kita teguhkan kembali bahwa rasa yang kita rasakan dalam kehidupan ini itu ada yang asli, ada yang buatan. Dan rasa asli maupun rasa buatan ini reaksi geraknya sama. Saya sering mencontohkan kalau Laidul Ijtimah ke pelosok-pelosok desa agar supaya mudah dipahami. Itu seperti rasa daging ayam asli dengan rasa bumbu rasa ayam. Ini sama, rasanya sama, nikmatnya ya sama. Yang beda itu efeknya, yang beda itu dampaknya. Nah, maka posisi akal yang dikontrol oleh hati itu adalah dalam rangka menfilter, mendeteksi apakah rasa ini asli ataukah buatan. Apakah rasa empati, rasa peduli, rasa emosi yang muncul ini apakah rasa penggiringan opini ataukah memang real? Bagaimana sekarang dengan berbagai sarana teknologi canggih mampu bikin sebuah penggiringan opini baik dari media visual maupun tulisan dan sebagainya, sehingga membentuk sebuah rasa yang reaksi geraknya ini nanti akan menentukan kalau rasa itu rasa buatan, penggiringan opini dan lain sebagainya. Ini kan efeknya negatif. Sama ketika kita makan bumbu rasa ayam, nikmat memang, tapi efeknya akan negatif, akan merusak tubuh kita. Nah, isyarah Syekhona Khalil di dalam memberikan arahan atau konsep kepada santri beliau yang dipimpin oleh Kasyif Asy'ari itu adalah dalam rangka menjaga itu, menjaga yang asli. Bahwa khazanah Nusantara, khazanah Nahdlatul Ulama ini harus kita jaga untuk menghadapi tantangan era global arus besar agar kita tidak terseret.
butuh yang namanya meneguhkan kembali isyarah Syekhona Khalil agar langkah Nahdlatul Ulama ke depan ini betul-betul tepat terarah dan sesuai dengan apa yang cita-citakan, apa yang diinginkan oleh para pendiri Nahdlatul Ulama. Dan di abad pertama memang terbukti dengan berbagai rintangannya, dengan berbagai ujiannya, ini mampu melalui hal itu semua. Nah, di abad kedua ini Nahdlatul Ulama penting sekali untuk meneguhkan kembali hal itu. Nah, terkait dengan potensi yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama sekarang, kita tidak mengkhawatirkan. Kecerdasan otak, kemampuan teknik untuk mengelola potensi-potensi yang ada di daerah ini sekarang meningkat pesat. Tapi ketika potensi ini tidak diimbangi oleh jalinan batin yang kuat, yang kokoh, kultur yang kuat, budaya duduk bareng ini dan sebagainya. Kalau tidak kita bangun, ini akan mudah roboh. Mudah-mudahan kita sebagai warga NU, kita sebagai pengurus NU, kita sebagai kader NU selalu meneguhkan dalam hati kita konsep dasar yang berbentuk isyarah dari Syekhona Khalil ini. Kita tanamkan dalam jiwa kita agar dalam menjalankan roda organisasi Nahdlatul Ulama ini di realnya tetap kuat, karena kekhasan atau keunikan dari Nahdlatul Ulama itu adalah keunikan yang tidak dimiliki oleh organisasi yang lain. Jadi langkah-langkah Tajdidul Harokah ini kan bukan terus bikin harokah bentuk baru, bukan jenis baru. Ya seperti tadi itu nikah lah, kan tetap dengan istri yang itu. Kalau istri yang lain itu kan berarti nikah jadi. Jadi Tajdidul Harokah ini bagaimana kita memahami ruang dan waktu. Makanya kenapa saya mengkaji kenapa begitu hebat Syekhona Khalil di dalam memberikan sebuah konsep. Karena beliau basic keilmuannya kan alfiyah, ilmu nahwu. Sebagai alat untuk memahami kata. Mukjizat pertama yang diturunkan Allah Ta'ala adalah paham kata. Karena orang bertindak itu dimulai dari pikiran. Kata ini kan konsep simbol yang terkonsep dalam pikiran. Jadi ketika orang mengeluarkan kata-kata ini kan berupa simbol yang ada dalam pikirannya. Nah, sehingga ketika paham kata pasti akan paham tindakan. Makanya kenapa di pesantren itu yang pertama kali diajarkan itu adalah ilmu nahwu. Bagaimana di situ diajarkan kalimat fi'il, kalimat isim, bahwa al-ismu huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zamanin. Sedangkan al-fi'lu huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha muqtarinan bi zamanin. Bahwa isim itu tidak terkait dengan masalah waktu. Tapi kalau fi'il
di dalam mempraktekkan atau mengaktualisasikan, mengerjakan sebuah ajaran, ini kan harus memperhatikan ruang dan waktu. Semisal wa tawassaw bil haqqi. Al-haqqu ini isim. Kapanpun yang namanya al-haqqu, kebenaran yang nggak pernah berubah. Tapi tawassaw ini kan harus memperhatikan ruang dan waktu agar supaya tercapai tujuan di dalam melaksanakan yang namanya tawassaw, saling mengingatkan. Nah ini maka Nahdlatul Ulama ke depan ini harus mampu mentransformasikan ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik urusan ubudiyah maupun muamalah yang kekinian. Nah ini termasuk dengan masalah musyawarah, kita membudayakan sebuah musyawarah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan. Dalam musyawarah ini kan kita berbicara dengan sebuah instrumen yang kita sebut dengan suara. Nah, suara ini memperlihatkan siapa kita dan bagaimana kita. Maka lestarikanlah budaya musyawarah berbasis budaya lokal, agar supaya persoalan-persoalan yang ada ini betul-betul bisa teratasi, carikan solusi dan lain sebagainya, dengan tetap berpedoman kepada konsep dari Nahdlatul Ulama itu. Ya, mudah-mudahan dengan barokah muassis, para muassis Nahdlatul Ulama, barokah dari Syekhona Khalil, barokah dari guru-guru kita sebagai pengurus NU, kader NU, bisa melaksanakan amanah ini dengan maksimal, dengan modal ajaran-ajaran beliau, dan tentu yang harapan besar kita adalah termasuk dalam golongan